Reinkarnasi jadi salah satu hal yang menurut gue menarik banget untuk kita bahas di channel ini. Karena gue suka bahas sesuatu yang sulit dibuktikan dengan empiris dengan para subscriber gue. Kita baru akan tahu apakah reinkarnasi itu ada setelah kita telah meninggal. Tapi kalau emang reinkarnasi itu ada, harusnya kita bisa dong ingat kehidupan sebelumnya. Tapi nyatanya kebanyakan dari kita itu nggak punya ingatan sama sekali dengan kehidupan kita sebelumnya. Berarti antara kita itu terhapus memorinya ketika kita melanjutkan kehidupan kita yang sekarang, atau memang reinkarnasi itu nggak ada. Tapi sesuai judul video ini, gue mau ceritain 2 cerita dari dunia nyata yang menunjukkan bahwa reinkarnasi itu nyata. Somehow ada banyak sekali orang di luar sana yang mampu mengingat kehidupan masa lalunya. Seolah-olah kayak ada glitch di simulasi kehidupan ini. Dan ini jumlah ceritanya tuh ini banyak sekali. Dan gue cukup yakin pasti lebih banyak lagi yang gak diceritain di media. 1 cerita mungkin hoax, 2 cerita mungkin kebetulan. Tapi kalau sampai ribuan cerita yang muncul di seluruh dunia, di penjuru negeri yang berbeda, mungkin aja ini bukan sekedar cerita, tapi mungkin kenyataan. Cerita yang gue bakal sampein di sini, menurut gue ini sangat aneh dan mustahil bisa terjadi, kecuali orang-orang tersebut memang mengalami yang namanya reinkarnasi. Satu-satunya sudut pandang yang bisa menjelaskan kejadian-kejadian ini, yang akan gue ceritain ini, itu adalah dengan cara melihatnya dari sudut pandang sisi supranatural. So, welcome to this channel, grab your popcorn and let's talk about it. Halo semuanya, gue Josh Gultom, seorang lucid dreamer. Di sini gue banyak cerita tentang pengalaman hidup, cerita-cerita seru seperti lucid dreaming, dunia astral, konspirasi seru, dan lain-lainnya. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, boleh banget di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga sosmed gue yang lainnya di Instagram dan TikTok dengan nama Josh Rafge juga. Kalian juga bisa join membership di channel ini dengan cara klik tombol gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Seperti nama-nama orang yang ada di sebelah gue ini. Ini adalah nama-nama orang yang sudah gabung membership channel ini. Jadi thank you so much guys udah mau gabung di channel ini. Atau kalian juga bisa sawer gue lewat link saweria yang ada di bawah. Atau dompet kripto yang ada di bawah juga. Dan video ini disponsori oleh diri gue sendiri. Belum ada yang sponsor masuk. Jadi setidaknya gue bisa sponsorin channel gue sendiri. Gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gue adalah profesional voice over artist yang udah mengisi banyak sekali iklan-iklan brand yang ada di Indonesia maupun internasional. Mandiri, bergerak menuju masa depan. Ice, es krim kualitas dunia, pilihan Messi. Yamaha Grand Filano, the next level of your life. Space Edition, KTNG SA Love Yourself. Jadi bagi kalian yang mau pakai suara gua di project kalian, mau itu project kecil, mau itu project gede, langsung aja hubungi Instagram gua di joshrafge.vo. Dan bagi kalian yang tertarik untuk belajar voice over privat, juga bisa follow Instagram gua yang itu. Dan pengumuman kapan kelas akan dijadwalkan akan diumumkan di sana. Pastikan aja kalian ada DM gua, jadi gua tahu kalian adalah orang yang tertarik untuk ikutan kelas private ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk sekedar nanya-nanya tentang voice over di akun Instagram yang itu. Thank you guys, kita mulai aja videonya. Cerita yang pertama ini sebenarnya masih cukup fresh karena orangnya itu lahir di tahun 2004. Berarti kalau per video ini diupload orangnya di umur 20 tahun lah sekarang. Dia adalah seorang laki-laki bernama Kate yang lahir di tanggal 28 Desember tahun 2004. Cerita Kate ini dimulai ketika dia masih kecil. Kedua orang tua dan nenek Kate itu mengaku ketika dia lahir, dia ini tampak berbeda daripada bayi-bayi lainnya. Terutama ketika dia masih berumur kurang lebih dari sekitar 3 tahun. Kate ini terlihat punya wajah yang kayak tenang. Seperti orang bingung sebenarnya. Dia nggak yang sumringah atau yang lebih berekspresif. Dia kayak seolah-olah bingung ketika setiap kali dia melihat wajah-wajah orang lain. Seolah-olah kayak dia punya banyak pertanyaan gitu. Kayak, kamu siapa? Aku di mana? Aku siapa? Kira-kira kayak gitu wajahnya. Dan di umur Kate yang masih 2 tahun, dia ini sudah bisa berbicara. Sudah bisa berbicara beberapa kosakata yang cukup kompleks bagi seorang bayi yang umur segini. Dia bahkan bisa ngobrol cukup panjang dengan orang dewasa di umurnya yang masih 2 tahun. Lalu ketika di umur 3 tahun, di tengah malam, ketika semua orang itu sedang tertidur, Kate tiba-tiba berteriak menangis dan membangunkan ibunya sendiri. Ibunya langsung lari ke kamar Kate dan
mencoba untuk menenangkannya. Anak 3 tahun ini, masih 3 tahun, bercerita sambil menangis, sambil berteriak-berteriak. Kalau dia bermimpi, dirinya itu tewas di sebuah kejadian. Dia bercerita, dia sedang bekerja di kantor di sebuah gedung tinggi. Dan di situ dia bisa melihat patung Liberty dari jendela kantornya. Dia juga bercerita tentang gimana dia jatuh bersama bangunannya. Dan akhirnya dia pun tewas. Coba kalian bayangin, anak umur 3 tahun sudah tahu konsep meninggal. Dan Kate ini tuh belum pernah pergi ke New York sama sekali untuk melihat patung Liberty. Dan mulai saat kejadian inilah, ibu Kate itu mulai ada berpikir di benaknya kalau apakah anak ini itu kehidupan lamanya pernah bekerja di World Trade Center di New York. Bagi kalian yang nggak tahu, World Trade Center ini apa? Ini adalah gedung kembar yang akhirnya runtuh, hancur setelah ada pesawat yang menabrak gedung tersebut di tanggal 11 September tahun 2001. Kejadian ini sering disebut sebagai The 9/11. Harusnya kalian tahu lah tentang cerita ini. Nah, ibunya Kate ini mengaku kalau dia itu nggak punya hubungan apapun sama orang di World Trade Center. Nggak ada sama sekali. Dia nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya relasi apa-apa tentang tempat itu. Tapi somehow, Kate tahu kejadian itu. Nggak lama setelah itu, Kate mulai terobsesi sama pesawat. Entah kenapa. Dan di sini gue bukan ngomong suka ya, tapi obses. Setiap hari dia terus berbicara tentang pesawat, apapun itu. Dia juga punya ketakutan somehow ketika dia melihat pesawat. Jadi dia suka tapi juga takut. Tapi bukan takut dengan bentuk fisik pesawatnya, enggak. Tapi dia punya ketakutan untuk membayangkan setiap kali dia melihat pesawat itu akan pergi kemana. Jadi dia takut membayangkan pesawat itu akan kemana nantinya. Di sekitaran umur 7 tahun, Kate juga merasa sangat gak nyaman ketika dia berada di sekitar bangunan-bangunan tinggi. Bahkan cuma sekedar naik mobil dan melewati perkotaan yang banyak bangunan tinggi, dia itu gak nyaman. Apalagi kalau dia melihat ke atas gedung yang menjulang tinggi, itu dia bisa mual. Terutama gedung-gedung yang punya banyak kaca dan gedungnya itu mengkilat. Apalagi kalau diajak masuk, itu dia bisa sangat ketakutan. Dan sebenarnya di sini ibunya itu masih mencoba berpikir, coba yang lurus-lurus aja lah pikirannya. Mungkin itu cuman personalitinya Kate aja yang aneh, karena dia emang sebenarnya punya autis ringan. Jadi ini bukan autis yang sampai susah berkomunikasi, ya enggak. Kate ini kelihatan seperti anak normal, kayak anak normal biasa aja. Cuman ada satu ketika di mana secara gamblang Kate ini bercerita kepada ibunya, cerita yang membuat ibunya ini nggak bisa menolak lagi sebuah fakta bahwa kehidupan masa lalu Kate, dia itu pernah tinggal atau pernah bekerja di World Trade Center. Kate bercerita kalau dia pernah bekerja di sebuah gedung tinggi dan ada pesawat yang menabrak tempat dia bekerja dan semuanya meledak. Dia ingat kalau dia jatuh dan akhirnya dia tewas. Di sini ketika ibunya itu mendengar cerita Kate, itu bulu kuduknya langsung merinding dan dia mulai masuk ke tahap believer. Dia mulai percaya bahwa Kate ini masa lalunya adalah seorang pegawai di Trade World Center. Dia sekarang 100% percaya dan menganggap semua cerita Kate ini adalah asli. Ibu Kate sudah percaya kalau Kate bereinkarnasi. Kalian bisa dengar sendiri cerita singkat dari Kate ketika dia masih berumur 7 tahun. Yang kalian bakal tonton ini adalah interview sama Kate-nya langsung. The plane hit the World Trade Center, then it got stuck in the building. When I was falling, I was still alive, and then all the rubble hit me. I didn't feel anything because I died. Ibunya ini mulai merasa kasihan sama anaknya karena di umur yang masih 7 tahun, dia punya memori yang sangat trauma ke dirinya sendiri. Dia seperti jadi melihat Kate ini sebagai orang yang berbeda, seolah-olah Kate ini benar-benar mengalami semua kejadian itu. Dan setelah menceritakan itu, Kate berkata kepada ibunya kalau dia gak suka sama namanya sendiri. Dia ingin ganti nama. Karena Kate bukan nama dia. Dia meminta namanya diganti menjadi nama lain yang belum pernah didengar sama ibunya. Dan di sini kita tuh gak dikasih tahu sebenarnya nama yang diinginkan Kate. Karena ternyata nama yang disebutkan ini adalah nama beneran, nama korban dari serangan World Trade Center di tahun 2001. Ibunya itu mencoba menghormati keluarga korban supaya tidak mengingat kejadian itu lagi. Jadi ibunya itu memilih untuk tidak nge-spill namanya di salah satu interview yang gue tonton. Tapi setelah gue gali-gali lebih dalam dan gue cari di Facebook, gue menemui sebuah nama. Gak tahu ini benar atau salah, tapi namanya adalah Robert E. Pattinson.
Robert E. Pattinson ini adalah seorang broadcast engineer yang bekerja di lantai 110 di gedung World Trade Center. Nih, kalian bisa lihat fotonya. Ini muka orang aslinya. Dan karena sudah mendapatkan sebuah nama, ibunya ini mencoba untuk mencari obituary korban kecelakaan ini. Dan somehow, semua yang dikatakan Kate itu sangat cocok dengan keseharian pekerjaan si Robert ini. Ibunya bahkan mencoba mencari teman yang pernah bekerja bareng sama si Robert dan mencoba ngobrol dengan teman-teman dia ini. Dan di pertemuan ini, Kate menyebutkan kalau dia mengingat dia itu bekerja dengan banyak kabel di ruangan dia katanya. Kalian bisa langsung dengar sendiri obrolan Kate sama temannya Robert. Do you remember stuff from work? I was supposed to be fixing either a satellite or television, or maybe a cable. Yes. And Kate even correctly answered all of the questions Robert E. Pattinson's friends asked him. Oh, that I knew. I mean, that's something that only certain people know. Dengan semua bukti nyata di depan mata sang ibu, dia sangat percaya siapa Kate dulu sebenarnya. Bagaimana wajahnya, dan bagaimana dia tewas di tahun 2001. Dan lahir kembali di tahun 2004. Kate di umurnya yang masih kecil ini punya perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya dibanding anak-anak lainnya. Dia jadi diasingkan, dibully, dan banyak orang tua bahkan melarang anaknya untuk bermain sama dia. Ibunya ini bercerita kalau dia itu mencoba membuat Kate menjadi anak-anak lagi. Mengajarkan dia untuk berteman dengan anak-anak seusia dia, dan mencoba untuk membuat, dia punya masa kecil lah gitu. Agak sedih sebenarnya, anak di usia 7 tahun punya memori atau trauma yang sangat besar gitu tentang bagaimana dia pernah tewas. Itu pasti menghantui dia banget gak sih? Gue pribadi mencoba mencari keberadaan si Kate sekarang, tapi somehow gue gak bisa nemuin. Entah Kate ini nama asli atau bukan, gue gak tahu. Tapi kalau dipikir-pikir, ya ada bagusnya juga nama lengkap Kate atau fotonya yang dewasa sekarang itu gak menyebar di seluruh internet. Karena kalau dipikir-pikir ya gak akan bagus juga gak sih cerita dia yang kayak gini tuh di zaman sekarang. Nah sebenarnya cerita yang kalian dengar ini, cerita Kate, ini tuh cuman pemanasan sebenarnya. Kalau kalian sudah main blown dengan cerita ini, gue akan menceritakan cerita selanjutnya. Dan kali ini kita akan membahas cerita dari seorang perempuan yang punya reinkarnasi dari seorang putri dari zaman Mesir kuno. Sebelum gue lanjut cerita kedua, gue mau say thanks dulu ke teman-teman yang udah stay nonton sampai di sini. Gue cuma mau ingetin buat kalian subscribe channel ini bagi kalian yang belum. Dan kalian yang udah subscribe bisa juga join membership di channel ini di level VIP, biar kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan. Jadi jangan lupa buat like video ini karena itu bakal sangat ngebantu channel kecil ini berkembang guys. Gue juga mau bagi-bagi hadiah ke kalian uang 50.000. Ada logo Bitcoin seperti ini. Itu muncul di sepanjang cerita tadi dan cerita berikutnya. Kalian cukup subscribe channel ini dan lalu komen di bawah kedua warna logo Bitcoin yang muncul, plus tambahin di akhir jawaban kalian kalimat rahasia yang akan gua share di akhir video ini. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai cerita kedua. Pada tahun 1907, ada seorang anak kecil berumur 3 tahun bernama Dorothy yang mengalami kecelakaan jatuh dari anak tangga. Anak ini sekarat karena luka dalam tubuh dan dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di UGD, para dokter mencoba untuk menyelamatkan anak ini. Tapi tampaknya dokter nggak mampu untuk menyelamatkan anak ini dan akhirnya Dorothy pun meninggal. Di sini, si dokter itu menemui kedua orang tuanya sambil membawa sertifikat kematian Dorothy. Tapi di saat kedua orang tua ini sedang bersedih, tiba-tiba terdengar suara berisik dari kamar Dorothy. Mereka pun langsung berlari ke kamar itu dan Dorothy terlihat sedang berdiri di samping kasur. Dokter langsung mengecek anak ini sekali lagi, namun kali ini nggak ada luka apapun. Semua tampak baik-baik aja. Dokter bilang, Dorothy baru aja bangkit dari kematian. Dan di sini cerita Dorothy pun dimulai. Semenjak kejadian itu, Dorothy jadi sering bermimpi hal yang sama terus-menerus. Dia bermimpi tentang dirinya berada di satu tempat yang mewah dengan kolom-kolom yang tinggi. Tempatnya itu dikelilingi pohon dan taman-taman yang indah. Di sini dia juga mulai sering bilang kepada ibunya kalau dia ingin pulang. Pulang kemana? Dorothy kan sudah di rumah. Dan setiap kali ibunya menjawab seperti ini, Dorothy itu kebingungan menjelaskan dia mau pulang kemana. Dia cuma bilang dia ingin pulang. Gue mau pulang, aku mau pulang. Cuman itu doang. Sampai akhirnya ya dia mulai sedih, stres, bahkan berujung depresi. Anak kecil berujung depresi.
Dorothy juga entah kenapa somehow punya aksen yang agak aneh semenjak dia jatuh ini. Dia punya logat yang aneh. Dia jadi sering berbicara seolah-olah dia itu berasal dari tempat yang jauh dari negaranya. Orang tuanya tahu hal ini, tapi mereka menganggap ya ini mungkin karena Dorothy masih kecil, masih bertumbuh, jadi nggak gitu diperhatiin. Lalu saat ketika Dorothy itu umur 4 tahun, kedua orang tuanya ini ingin pergi ke sebuah museum yang bernama British Museum. Dan karena tidak ada yang menjaga anaknya, ya Dorothy terpaksa ikut. Dan tentu aja museum-museum pada zaman ini ya isinya cuma lukisan-lukisan, benda-benda sejarah, dan pasti anak-anak itu bosan. Dorothy di sini ya merengek, dia ingin minta pulang karena capek berjalan-jalan melihat benda-benda yang dia itu nggak tertarik. Tapi ketika dia sampai ke bagian peninggalan sejarah Mesir, Dorothy tiba-tiba berubah sikapnya. Dia tiba-tiba terlihat takjub melihat barang-barang ini. Dia bahkan kabur dari genggaman ibunya. Dia lari menjumpai semua patung-patung yang ada di sana dan bahkan mencium kaki-kaki patung-patung itu. Dorothy yang tadinya cuma diam dan merengek-merengek, sekarang jadi pemarah kepada para pengunjung museum dan bilang kalau para pengunjung museum itu harusnya melepaskan sepatu mereka sebelum masuk ke batas suci untuk melihat bertemu dengan Tuhan katanya. Di sini orang tua Dorothy itu yang kaget melihat kelakuan anak yang tiba-tiba berubah, itu langsung mencoba menenangkannya. Tapi di sini Dorothy mencoba kabur-kaburan gitu sambil melihat artefak-artefak Mesir kuno yang lainnya. Sampai akhirnya dia tiba di satu area dan Dorothy terdiam di sini. Dia bengong sambil melihat jasad mumi kuno yang ditutupin sama sebuah kaca. Sambil memegang kaca itu, dia bilang ke ibunya, "Ibu, ini orang-orangku, ini rakyat-rakyatku." Dorothy jadi sangat suka datang ke museum itu. Karena cuma tempat inilah dia bisa merasakan rumah. Dan karena ayahnya itu melihat anaknya sangat suka sama Mesir, akhirnya dia dibelikan hadiah ensiklopedia Mesir. Dan itu jadi hadiah yang paling disukai sama anaknya. Dia membaca buku itu berkali-kali. Hingga satu ketika, pas Dorothy sedang membaca tulisan hieroglifik dengan kaca pembesar, itu di depan ibunya. Ibunya ini bertanya, "Kamu lagi ngapain?" Dia menjawab, "Aku sedang membaca. Aku sedang mencoba untuk mengingat." Lalu Dorothy juga melihat sebuah foto dari reruntuhan kuil yang bernama Temple of Seti di kota Abydos. Dan wajah Dorothy ini kebingungan setiap kali melihat foto ini. Dia bertanya sama ibunya, "Kemana semua pohon-pohon sama taman-taman hijaunya?" Dan ketika ibunya bertanya balik, "Itu tempat apa?" Di sini Dorothy tersenyum dan menunjukkan foto kuil itu kepada ibunya. Dia bilang, "Ibu, ini rumahku." Dorothy sangat terbuka dan sangat percaya tentang reinkarnasi. Dan di umur remajanya di tahun 1920-an ini adalah pola pikir yang sangat dibenci sama pendeta di daerah dia tinggal. Dia dianggap sebagai anak bandal dan tidak diterima di gereja remaja tempat dia tinggal. Dia suka menceritakan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dia jadi orang yang sangat nyentrik di sosialnya. Dan karena dia sangat sering datang ke Museum Mesir, seorang pakar artefak bernama Sir E.A. Wallis Budge ini mencoba untuk mengajarkan cara membaca tulisan hieroglifik kepada Dorothy. Dan betapa hebatnya anak ini, dia bisa baca tulisan-tulisan itu dengan sangat cepat. Belajarnya itu cepat banget. Seolah-olah dia seperti tahu cara membaca tulisan itu, tapi lupa dan cuman perlu dibantu untuk mengingat aja. Lalu ada satu kejadian aneh yang terjadi ketika dia masih di umur 15 tahun. Di mana satu malam, Dorothy ini tiba-tiba terbangun di tengah malam dan mendengar suara laki-laki di dalam kepalanya. Suara ini mempunyai nama. Namanya adalah Horah. Horah itu menyuruh dia untuk menuliskan semua ucapan dia ke atas sebuah kertas. Dorothy yang dalam keadaan sadar dan tidak sadar alias seperti kayak trance gitu. Ini Dorothy mulai menulis. Di sini dia kesannya kayak kesurupan lah kalau gue bilang kasarnya. Dia menulis banyak sekali tulisan dalam bentuk tulisan hieroglifik. Dan dia bahkan gak tahu apa yang dia tulis. Dia mengaku tulisan yang ada di kertas itu bahkan bukan tulisan dia. Kejadian ini terus terjadi selama kurang lebih setahun. Dan akhirnya Dorothy itu menuliskan sebuah tulisan hieroglifik yang banyak halamannya itu 70 halaman. Dan ketika semuanya ini sudah tersusun sangat rapi, dia baru sadar kalau ternyata
Selama ini dia menuliskan kisah hidupnya ketika dia dulu tinggal di Mesir. Dia adalah seorang wanita bernama Bentresheth yang tinggal di sebuah kota bernama Abydos. Satu kota yang sama dengan Temple of Seti. Keluarganya dulu adalah keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang tentara dan ibunya adalah seorang penjual sayuran di pasar. Ibu Bentresheth ini meninggal ketika dia masih berumur 2 tahun. Dan karena ayahnya itu tidak sanggup merawat anaknya sendirian, Bentresheth akhirnya dititipkan di sebuah kuil bernama Kom El Sultan. Dan di sana dia dibesarkan untuk menjadi seorang pendeta wanita. Ketika dia sudah akil balik, dia punya 2 pilihan. Keluar dari Kom El Sultan untuk hidup bebas dan mencari nafkah sendiri, atau stay di kuil untuk mendedikasikan hidupnya kepada Tuhannya. Setelah pemikiran yang cukup lama, dan karena di luar juga tidak bisa ngapa-ngapain, Bentresheth akhirnya memutuskan untuk memberikan hidupnya kepada Kom El Sultan dan menjadi pendeta wanita di sana. Beberapa tahun setelah itu, dia bergaul sama Firaun Seti pertama. Dan ternyata mereka ini saling jatuh cinta. Cerita cinta mereka ini yang seharusnya dilarang malah berujung hamil. Oke. Dan karena dia bingung dia harus ngapain karena sudah hamil dari anaknya si Seti, akhirnya dia menceritakan hubungan terlarang dia ini dengan Firaun hingga hamil kepada petinggi pendeta yang ada di kuilnya. Dan petinggi pendeta bilang kalau kesalahan yang dilakukan ini sangat besar dan berbahaya. Dia bisa dibawa ke pengadilan dan bahkan hukumannya itu bisa hukuman mati atas kesalahannya ini. Dan karena Bentresheth ini nggak mau Firaun Seti ini masuk ke dalam sebuah skandal di Mesir, Bentresheth karena sangat sayang dengan Firaun, memutuskan untuk menghabisi hidupnya sendiri. Setelah Dorothy membaca ini semua, dia sekarang tahu hidupnya di zaman dulu dan dia semakin tenggelam dengan kehidupannya dan sejarah Mesir. Beberapa tahun kemudian, setelah Dorothy dewasa, dia mendapat sebuah kesempatan untuk menjadi salah satu staf di majalah Public Relation Mesir yang berlokasi di London. Dan pada zaman ini, walaupun Mesir sudah merdeka dari penjajahan Inggris, pemerintah Mesir itu masih sangat dikontrol sebenarnya sama Inggris. Dorothy sebagai orang kulit putih dari Inggris, ini sangat cinta mati sama Mesir dan punya dukungan penuh atas kemerdekaan Mesir. Dan dia cukup vokal tentang hal ini. Dan kalian perlu tahu ya, di zaman ini itu agak aneh sebenarnya untuk ada orang kulit putih melakukan hal itu. Hingga akhirnya Dorothy itu menarik perhatian seorang pria kaya di Mesir bernama Eman Abdel Meguid. Dan akhirnya mereka menikah. Semenjak pernikahan Dorothy ini, dia pun dibawa ke Mesir dan di sini cerita Dorothy mulai semakin menarik hingga akhirnya ceritanya diberitakan di media massa. Setelah bertahun-tahun terperangkap di Inggris, cuman bisa berangan-angan untuk pergi ke Mesir. Akhirnya Dorothy bisa pulang untuk pertama kalinya ke Mesir. Singkat cerita, Dorothy pada tahun 1935 mendapat sebuah pekerjaan baru di Departemen Barang Antik di Mesir. Dia adalah wanita pertama dan satu-satunya yang bekerja di departemen ini. Tapi walaupun dia minoritas, popularitasnya itu cepat banget naik daun. Dia dihormati sebagai orang yang sangat rajin membuat esai, artikel, bahkan menerjemahkan hieroglifik. Walaupun dia nggak pernah berkuliah sama sekali, dia dianggap sebagai orang yang expert di bidang ini. Lalu setelah 17 tahun kemudian dia bekerja di daerah ini, di tahun 1952, Dorothy akhirnya mendapatkan pekerjaan di Abydos, kota di mana dirinya dulu Bentresheth itu tinggal. Di sini dia sangat nyentrik dan sangat mendalami kultur Mesir, bahkan lebih dalam daripada orang Mesir sendiri. Dia terlihat sangat sering singgah ke reruntuhan kuil di luar jam kerja dan selalu berjalan di daerah kuil ini tuh dengan telanjang kaki. Dia juga pernah beberapa kali terlihat berdoa malam-malam di kuil itu dan bahkan tertidur di sana. Cerita Dorothy bahwa dia adalah seorang reinkarnasi dari Bentresheth ini sebenarnya udah cukup jadi cerita yang normal sebenarnya di kalangan tempat dia bekerja. Dan pada tahun 1957, Dorothy dipanggil sama seorang pemimpin baru dari Departemen Antik Mesir ini. Pimpinan baru ini tertarik dengan ceritanya dan ingin mengetes Dorothy. Suatu malam, pimpinan ini mengajak Dorothy untuk datang ke reruntuhan kuil Seti. Mereka hanya membawa sebuah obor di gelapnya malam. Dan pada waktu ini, belum ada peta atau layout bagaimana bentuk kuil ini itu berbentuk gitu. Nggak ada sama sekali. Dorothy juga belum pernah datang ke kuil ini. Di sini,
Pemimpinnya itu meminta Dorothy untuk membawa dia ke tempat-tempat yang dia sebutkan. Dan somehow, tanpa peta dan cuman obor di dalam kegelapan malam, Dorothy bisa membawa pimpinannya ini ke tempat apapun yang dia sebutkan. Tes pertama itu sebenarnya pemimpinnya masih ragu. Kedua, dia masih merasa itu kebetulan. Tapi ini dicoba sampai 6 kali ke tempat yang berbeda-beda. Sampai akhirnya pimpinannya ini percaya. Dan kalau kalian ingat cerita Dorothy di awal pas dia masih kecil dan bertanya mamanya tentang Temple of Seti, dia kan nanya itu, di mana pohon-pohon sama taman-tamannya? Kok nggak ada katanya. Nah, di sini dengan hanya menggunakan memori yang dia punya, dia memberikan arahan kepada ilmuwan di daerah sana untuk menggali ke daerah tertentu di Temple of Seti ini untuk mencari tamannya itu. Dan bener aja, di situ ada layout taman pas mereka gali. Dorothy juga menyuruh mereka untuk menggali di bagian utara Temple of Seti. Dia bilang di sana itu bakal ada sebuah terowongan rahasia. Bener aja, di situ ada terowongan pas digali. Dorothy nggak cuma sekali 2 kali membocorkan rahasia tempat-tempat yang belum ditemukan di Temple of Seti ini, tapi berkali-kali. Dan Dorothy nggak cuma bilang kalau dia tahu banyak tentang Temple of Seti aja, tapi dia juga punya pengetahuan mengenai peninggalan sejarah di reruntuhan lain di Mesir. Dia menyebutkan di tahun 1972, ketika umurnya udah cukup tua sebenarnya. Dia bilang kalau kuburan Nefertiti yang belum ditemukan itu ada di bawah kuburan anak tirinya, yaitu kuburan Tutankhamun. Kuburan Tutankhamun ini sebenarnya udah ditemukan sejak tahun 1922. Dan sudah dipelajari cukup lama, selama 50 tahun. Dan tidak pernah ditemukan adanya ruangan di bawah kuburan ini. Jadi sebenarnya klaim Dorothy untuk yang satu ini tidak valid. Tapi akhirnya di tahun 2015, ketika teknologi sudah maju dan kita sekarang punya teknologi radar tech imaging, para ilmuwan menemukan kalau benar ada ruangan tepat di bawah kuburan Tutankhamun seperti yang Dorothy bilang. Dia juga menyebutkan kalau di bawah kaki Sphinx itu katanya ada perpustakaan. Dan benar aja, dengan teknologi yang sama, ternyata benar ada ruangan di bawah kaki Sphinx. Para pakar artefak Mesir sebenarnya nggak suka menggunakan hal mistis atau gaib di riset-riset mereka. Tapi mereka punya pengecualian untuk Dorothy ini. Mereka bilang kalau apa yang Dorothy tahu tentang Mesir kuno itu di luar kapabilitas kemampuan manusia. Dan gak bisa dipungkiri, dia punya sesuatu yang orang normal tuh gak punya. Dorothy akhirnya meninggal di Mesir di tahun 1981 di kota Abydos, sangat dekat dengan Temple of Seti, tempat yang dianggap sebagai rumah. Gue jujur ya, gue sama sekali gak punya penjelasan logis gimana kedua cerita yang gue ceritain ini bisa terjadi. Ya mungkin kalau cerita yang pertama itu bisa gue bilang mungkin dibuat-buat, dikarang-karang supaya viral. Jadi akhirnya ini bisa menjadi duit buat keluarganya. Tapi kalau cerita Dorothy ini tuh gak ada penjelasan logisnya menurut gue. Satu-satunya penjelasan dia bisa tahu semua lokasi galian yang belum ditemukan adalah dia beneran reinkarnasi dari seorang yang tinggal di Mesir kuno. Gue sendiri sebenarnya punya kepercayaan yang tidak mempercayai reinkarnasi. Tapi melihat cerita-cerita gini, gue jadi bertanya-tanya. Dan ini tuh cuman bakal jadi misteri doang buat kita semua. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komen. Dan bagi kalian yang udah nonton sampai di ending ini dan mau jawab pertanyaan berhadiah, tulis jawaban kalian dan tambahkan kalimat "gila sih bang, yang gak subscribe sinting" di akhir kalimat kalian. Pemenang yang beruntung di minggu depan akan gue kirimin duit 50.000. Semoga beruntung. Kalian juga bisa nonton video gue yang lainnya di sebelah sini. Oke, jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.